Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyid Nur Hidayat dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 242111098 dari kelas 4D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika bisnis dalam judul sisi gelap kesuksesan dan kenapa profesi lo butuh etika. Kalian tuh pernah kepikiran gak sih, dari kecil sampai kita kuliah, kita selalu disuapin satu mimpi yang seragam, lulus kerja di perusahaan raksasa langsung jadi CEO atau bikin startup yang valuasinya triliunan. Tapi di balik kejar-kejaran itu ada satu hal yang sering banget dibuang ke tong sampah, yaitu etika. Di dunia bisnis konvensional sering ada aturan main yang gak tertulis. Selama legal dan bawa cuan, hajar saja. Efisiensi ditaruh di atas segalanya. Hasilnya manipulasi merajalela, pekerja dieksploitasi, dan lingkungan dirusak. Pertanyaannya sekarang, kalau nanti lo beneran sampai di posisi puncak itu, apa lo harus ninggalin nurani lo? Seringkali kita mikir bawa-bawa agama ke bisnis itu bikin kaku dan bikin susah untung. Padahal Islam Islam itu nggak anti profit. Justru Islam dengan cara main yang beda, dengan namanya double bottom line. Di bisnis biasa, kesuksesan atau KPI lo cuma diukur dari satu hal, seberapa gede omset yang lo cetak. Tapi buat seorang profesional muslim, ada satu ukuran lagi yang wajib dipenuhi, yaitu keberkahan. Berkah itu bukan konsep mistis. Berkah itu artinya untung yang dapat nggak nyakitin orang lain. Bayangin, lo jadi bos, lo disuruh milih pakai bahan baku murah tapi nggak aman, atau bahan agak mahal tapi aman. Pendekatan etika Islam memaksa lo mikir panjang. Keputusan lo nggak cuma dipertanggungjawabkan ke pemegang saham, tapi juga ke Tuhan. Ini level tanggung jawab yang tertinggi yang nggak ada di buku-buku kapitalis. Sekarang kita turun ke lapangan. Kita ngomongin profesi yang paling sering diuji etikanya, yaitu marketing. Lo pasti sering lihat iklan kan di e-commerce. Contohnya flash sale 99% stok terbatas. Tapi begitu diklik, barangnya langsung habis. Atau iklan skincare yang paling bikin glowing dalam 2 hari, tetapi padahal isinya bahwa kimia berbahaya. Dalam etika bisnis Islam, taktik manipulasi informasi ini disebut gharar. Pemasaran yang beretika itu bukan soal pinter-pinteran nipu orang. Prinsipnya jelas, qaulan sadidan, alias bicara yang jujur kalau lo jualan. Kasih tahu kelebihan barang lo, tapi jangan sembunyiin kekurangannya. Banyak orang takut kalau jujur, nanti barang gue nggak laku dong. Kenyataannya justru sebaliknya. Di pasar yang isinya penuh gimmick dan tipu-tipu, brand yang berani jujur bakal jadi brand yang paling dipercaya. Loyalitas dari kejujuran jauh lebih mahal dari keuntungan sesaat. Gue tahu ngomong di depan begini gak gampang. Di dunia nyata idealisme lo pasti bakal diuji. Gimana kalau perusahaan impian tempat lo kerja tiba-tiba nyuruh lo bohong demi nutupin aib perusahaan? Lo pilih mana? Profesionalisme kerja atau kejujuran? Banyak orang berlindung di balik kalimat gue kan cuma jalanin perintah atasan, buat membenarkan tindakan yang salah. Kalau lo milih profesionalisme buta dan ngorbanin kejujuran,
Sebenarnya lo ngebangun karir dari fondasi yang rapuh. Dalam etika Islam, kejujuran itu harga mati, gak bisa ditawar. Berani nolak perintah yang salah atau berani bongkar kebusukan dari dalam, itu baru namanya profesionalisme sejati. Dan lucunya, kelakuan nilai etika ini sering banget dicuci bersih pakai kedok yang namanya CSR atau Corporate Social Responsibility. Pernah lihat kan pabrik yang buang limbah racun ke sungai, merusak desa sekitar, terus bulan depannya mereka ngadain acara bagi-bagi sembako, terus diliput media besar-besaran. Itu namanya greenwashing, cuma pencitraan. CSR dalam pandangan Islam itu bukan alat buat bayar dosa. CSR itu wujud tanggung jawab, bukan kesejahteraan bersama. Prinsip utamanya do no harm, jangan bikin rusak dari awal. Bangun sistem limbah yang benar, gaji karyawan lokal dengan adil, bukan malah merusak lingkungan. Justru ngasih kompensasi receh biar kelihatan peduli, itu penghinaan buat akal sehat. Pada akhirnya buat lo semua yang lagi ngejar impian, tanyain lagi ke diri lo sendiri, sebenarnya gua lo apa? Cuma sekedar punya mobil mewah dan saldo tarik bank miliaran. Persaingan ke depan bakal makin brutal, tapi etika bisnis Islam nawarin satu jalan keluar yang elegan, bahwa sukses secara materi dan keadilan sosial itu bisa jalan bareng. Nanti pas lo udah duduk di kursi bos impian lo punya kekuatan buat ngubah aturan main. Lo bisa buktiin kalau berbisnis dengan jujur dan bertanggung jawab itu bukanlah sebuah kelemahan, itu justru kekuatan terbesar lo. Jadi kejar mimpi lo setinggi-tinggi mungkin, tapi pastikan pas lo nyampe puncak, tangan lo bersih dan hati lo tenang. Thanks for listening. Saya Rosyid Hidayat. See you again. Kira Zam.